Bikin mie Ambon pakai wajan. Di resep kali ini kita bikin mie Ambon tanpa mixer, tanpa oven, dan juga lebih hemat telur ya. Tapi hasilnya tetap bagus seperti ini, jadi semuanya insya Allah bisa bikin ya. Yuk langsung ke tutorialnya. Yang pertama, siapkan loyang diameter 20 cm, lalu olesi dengan margarin dan juga tepung terigu tipis-tipis ya. Siapkan panci kecil atau teflon, masak bahan-bahan yang udah saya tulis di atas ya. Untuk kunyit ini 3/4 sendok aja, pakai kunyit bubuk dan santannya 300 ml. Boleh pakai santan yang kemasan ya, yang kemasan kecil dikasih air sampai 300 ml lalu masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, matikan apinya seperti ini, kita sisihkan, tunggu sampai hangat-hangat kuku, lalu kita bikin bahan biang dengan komposisi yang udah saya tulis di atas ya. Lalu ini dicampurkan dengan santan yang tadi kita masak sebanyak 2 centong aja, diaduk sampai gulanya larut, sampai semuanya tercampur rata. Lalu ditutup, diamkan selama kurang lebih 7-10 menit atau kita tinggal untuk menyiapkan ini ya. Siapkan mangkok atau wadah besar, masukkan tepung tapioka atau sagu 150 gram. Kalau pakai sendok ini takarannya 15 sendok makan ya teman-teman. Untuk tepung terigunya sekitar 8 sendok makan, gula pasirnya 13 sendok makan, vanili bubuknya 2 gram. Lalu bahan kering ini kita aduk-aduk dulu ya biar tercampur dengan baik. Setelah itu 3 butir telur ini dikocok lepas dulu seperti ini, kocok lepas. Setelah itu baru masukkan ke dalam tepung. Selanjutnya ini bahan biang yang sudah tadi kita diamkan ya selama kurang lebih 7 menit. Ini raginya tandanya masih aktif ya. Kalau berbuih seperti ini jadi bisa kita pakai, kalau tidak berbuih berarti nggak bisa dipakai ya teman-teman. Harus bikin biang yang baru pakai ragi yang masih aktif. Kalau ragi tidak aktif, adonan ini tidak akan mengembang dan tidak akan bersarang ya. Setelah itu masukkan santan yang tadi kita masak. Aduk rata, lalu tutup dan diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam sampai adonan ini mengembang dan berbuih banyak seperti ini. Lalu ini kita aduk dulu sampai buihnya hilang. Setelah itu kita campurkan dengan 3 sendok makan margarin yang sudah kita cairkan ya teman-teman. Ini asalnya dari 1 sendok makan munjung ya, lalu dicairkan. Setelah itu kasih garam, aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan baik. Sebelumnya ini saya sudah panaskan loyang ya di atas wajan seperti ini kurang lebih 7 menit ya, atau sampai loyangnya kelihatan panas ya. Dari tepungnya ini kayak kelihatan warna coklat. Ini baru kita tuang adonannya. Kalau loyangnya tidak panas dia tidak akan bersarang ya teman-teman ya. Jadi dia seperti martabak. Martabak kalau kita tuang di atas loyang yang tidak panas atau teflon yang nggak panas ini nggak akan bersarang. Sama seperti ini ya. Jadi loyang ini harus benar-benar panas dan biarkan masak, tidak ditutup ya. Biarkan buih-buihnya ini pecah dan mengembang seperti ini baru ditutup. Jadi setelah buihnya pecah baru ditutup ya teman-teman. Kita masak lagi sampai matang. Tandanya matang itu pinggirannya ini berwarna kecoklatan dan juga terlepas dari loyangnya seperti ini. Lalu keluarkan bicambonnya dan potong-potong ketika sudah dingin ya teman-teman biar lebih mudah. Ini hasilnya benar-benar full bersarang, teksturnya juga pas, rasanya juga enak. Insya Allah teman-teman bisa bikin ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada resep yang mau dibuatkan video, komen ya, mau resep apa lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.